Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai algoritma branch and bound untuk menyelesaikan permasalahan program linier bilangan bulat. Dari sejarahnya, jadi branch and bound algorithm atau biasanya disebut sebagai BNB gitu. Ini diperkenalkan pertama kali oleh Erland dan G. Doi pada tahun 1960. Di sini dapat menyelesaikan permasalahan ILP baik integer murni maupun campuran. Jadi kalau misalkan kita review kembali integer murni berarti di situ semua variabelnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian kalau kita bicara campuran, di sini berarti akan ada variabel yang di situ variabel keputusannya adalah bilangan non-negativitas saja. Kemudian pada tahun 1965, I. Balas di sini memperkenalkan algoritma aditif untuk menyelesaikan permasalahan LPI murni biner. Namun di sini kelemahannya adalah secara komputasi lambat. Jadi di sini saya berusaha memperkenalkan sejarahnya ya. Jadi branch and bound itu sebenarnya diperkenalkan lebih dulu daripada algoritma aditif yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi meskipun di sini algoritma branch and bound itu lebih dahulu, tetapi di sini dia malah lebih superior, maksudnya lebih bagus daripada algoritma aditif. Di sini aditif ini meskipun dikenalkan setelah branch and bound, ternyata masih ada kelemahannya. Kalau kita ketahui kemarin langkah-langkahnya banyak sekali dan kita harus mulai iterasi, kemudian harus misalkan ini tidak dipenuhi, kemudian harus kemana, itu kan juga banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi makanya di sini sebut komputasinya lambat di sini kalau untuk algoritma aditif. Langkah-langkah BNB algorithm di sini jadi diasumsikan permasalahan memaksimumkan awal nilai batas bawah atau set di sini adalah minus tak hingga. Kemudian diberikan I sama dengan 0, maka lakukan. Jadi misalkan di sini permasalahannya ada maksimumkan, maka nilai awal kita atau nilai batas kita yang pertama kali atau yang awal di sini itu adalah nilai batas bawah. Nanti kalau masalahnya itu adalah meminimumkan, maka yang muncul adalah nilai batas atas. Ini. Jadi harapannya apa? Dengan adanya nilai batas bawah untuk kasus memaksimumkan di sini, maka kita akan semakin lama di sini. Ini kan nilainya kan Z itu sama dengan min tak hingga ya. Jadi nanti akan menjadi positif di situ. Semakin lama akan menjadi positif. Jadi kita memaksimumkan. Langkahnya adalah diberikan I sama dengan 0, maka lakukan step yang pertama di sini adalah bounding. Bounding di sini kita harus mengukur. Yang pertama pilih dan selesaikan LPI. Jadi kan I-nya sama dengan 0. Di sini berarti maksudnya ada LP0. Itu dikatakan terukur jika ini nanti di branch and bound itu ada namanya terukur dan juga adanya branching ya atau percabangan. Jadi di sini dikatakan terukur jika yang pertama nilai optimal LPI tidak lebih baik dari batas bawah. Jadi nanti kita harus membandingkan. Misalkan kita dapatkan solusi baru, setnya berapa, kemudian set yang baru di sini harus dibandingkan dengan si batas bawah di situ. Jika di situ nanti tidak lebih baik dari batas bawah, jadi yang baru di situ tidak lebih baik dari yang batas bawah, kemudian di sini maka dia akan dikatakan terukur. Gitu. Kemudian yang kedua, LPI tidak memiliki solusi yang layak. Di sini ketika kita memperoleh solusi, tetapi di situ adalah invisible atau tidak layak, maka nanti di situ ruang penyelesaiannya juga dikatakan terukur. Ini maksudnya nomor 1 dan 2 ini harus bukan harus dipenuhi keduanya ya. Jadi salah satu terjadi itu maka dikatakan terukur. Jadi ini atau ini.
Jadi kalau nilai optimal LPI tidak lebih baik dari batas bawah, maka dikatakan terukur. Kemudian atau jika LPI tidak memiliki solusi yang layak, maka juga akan dikatakan terukur. Kemudian yang ketiga, jadi dikatakan terukur lagi jika LPI menghasilkan solusi integer yang lebih baik dari batas bawah di sini. Jadi kalau misalkan nanti dia memiliki solusi yang lebih baik dari batas bawah, maka itu juga dikatakan sebagai terukur. Nah, tapi ini perbedaannya apa dengan nomor 3 dan nomor 1? Nomor 1 di situ ya kita cukup di situ, berhenti. Tapi di nomor 3 di sini kita harus mengupdate. Jadi kalau misalkan kita menemukan solusi integer yang lebih baik, maka dia dikatakan terukur. Kemudian langkah selanjutnya adalah update batas bawah. Dan jika semua supermasalahan sudah terukur, maka kita akan berhenti di sini. Kemudian jika LPI tidak terukur, maka lanjut ke langkah 2 untuk dilakukan branching di sini. Langkah berikutnya tadi misalkan kita temukan di situ LPI-nya tidak terukur, maka harus kita lakukan branching. Jadi masuk ke step 2. Branching adalah percabangan. Jadi di sini pilih satu variabel integer xj di mana nilai optimum xj star tidak integer. Di sini. Kemudian eliminasi area, yaitu di sini xj itu antara xj star dan xj star plus 1. Dengan menghasilkan dua subpermasalahan LP yang bersesuaian. Jadi kita punya xj star lebih besar sama dengan xj, dan xj lebih besar sama dengan xj star plus 1. Kemudian kita update I itu sama dengan I plus 1 dan kembali ke langkah 1 atau step 1. Jika terdapat atau jika tidak terdapat perhingga batas bawah, maka permasalahan yang tidak memiliki solusi yang layak. Jadi kalau misalkan nanti prosesnya di situ tidak terdapat perhingga batas bawah, maka permasalahan tidak memiliki solusi yang layak di situ. Oke, ini adalah langkah-langkah besarnya. Jadi kalau misalkan branching, nanti kita harus memecah batasan kita, sehingga di sini xj kurang dari sama dengan xj star dan xj lebih besar sama dengan xj star plus 1. Sebagai contoh, jadi di sini maksimum z itu adalah 5x1 ditambah 4x2. Jadi di sini ada dua variabel ya kalau kita lihat. Jadi 5x1 ditambah 4x2 dengan syarat di sini adalah x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5. Kemudian batasan yang kedua 10x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 45. Di sini x1 dan x2 adalah non-negativitas dan x1, x2 di sini adalah integer. Berarti di sini adalah integer murni karena di sini x1 dan x2-nya adalah integer. Oke, penyelesaiannya di sini longgarkan. Nah, ini jadi kita memang di LPI di sini kita akan sering ya mendengar kata longgarkan di sini. Maksudnya sama seperti kita kemarin belajar metode round off, berarti kita harus melonggarkan juga. Jadi longgarkan permasalahan tersebut menjadi permasalahan linear programming. Jadi yang awalnya kita punya LPI, di sini kita longgarkan ke LP biasa. Dan di sini kita sebut sebagai LP0. Ini tadi yang di langkah-langkah kita sebut sebagai LPI gitu. LPI maksud saya bukan linear programming integer, tetapi adalah LPI index ya. Jadi indeksnya di sini I-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini untuk I sama dengan 0, maka kita punya LP0, yaitu maksimum Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2 dengan syaratnya adalah sebagai berikut. Nah, karena kita longgarkan, jadi di sini sudah tidak ada batasan yang keempat, yaitu adalah x1 dan x2 adalah integer. Jadi sudah tidak ada di sini.
Kemudian, sehingga diperoleh solusi optimal dari permasalahan LP0 di sini, karena ada dua variabel, maka kita bisa lebih mudah di sini menggunakan metode grafik ya, ini. Jadi ini adalah solusi dari permasalahan LP0 kita, maksudnya jangan bergantung atau jangan melihat dari titik-titiknya ya. Kalau kita bicara LP0, karena di sini adalah continue, maka adalah area arsiran di sini. Jadi kita punya titik ekstrimnya adalah 1, 2, 3, dan 4 seperti biasa. Kemudian kita cek ini. Ternyata yang optimal di sini adalah jadi di sini mungkin di slide ini ya yang saya buat di sini memang ya saya skip banyak. Jadi sebenarnya ya permasalahan ini cara menyelesaikannya sama seperti kemarin. Jadi kita punya area arsiran, berarti di sini kita punya titik ekstrimnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cek kira-kira yang paling maksimum itu yang mana. Maka kita akan dapatkan X1, X2 optimalnya. Jadi ini di skip prosesnya, langsung kita dapatkan optimalnya adalah X1 sama dengan 3,75 dan X2-nya adalah 1,25. Jadi ada di sini perpotongan di sini. Dengan setnya itu adalah 23,75. Nah, dengan solusi seperti ini ternyata LP0 di sini tidak memenuhi persyaratan integer. Jadi LP0 di sini tidak memenuhi persyaratan integer. Ini. LP0 tidak memenuhi persyaratan integer. Makanya ini tadi yang disebut sebagai tidak terukur. Tadi syaratnya terukur adalah ketika kita temukan solusi yang tidak lebih baik dari si Z kita, kemudian adalah yang kedua adalah ketika kita tidak menemukan solusi yang layak atau di situ solusi kita adalah invisible. Kemudian yang ketiga adalah kita menemukan solusi yang integer, tetapi di situ lebih baik dari set kita yang awal di situ. Maka di sini dikatakan tidak terukur, maka karena di sini LP0 tidak memenuhi persyaratan dari integer. Berikutnya di sini dipilih salah satu variabel yang tidak memenuhi persyaratan integer. Jadi kalau tadi kita tengok lagi LP0, X1 dan X2 itu keduanya sebenarnya bukan merupakan integer. Jadi makanya di sini bebas. Kita bisa milih X1 maupun X2, jadi tinggal ditentukan saja. Misalkan kita pilih itu adalah X1. Jadi X1 kita punya nilainya adalah 3,75. Di sini. Maka kita lakukan tadi branching tadi ya. Jadi kita branching. Di sini kita akan punya X1 di sini ketika kita bicara 3,75 maka dia itu akan berada di antara 4 dan 3 di sini. Jadi X1 di sini adalah antara 3 dan 4. Maksudnya adalah bilangan bulat terdekatnya. Ya, emang kalau kita bicara X1 ya pasti dia lebih kecil dari 7, dari 8, dari 10. Atau lebih besar dari 2, dari 1. Tapi yang kita ambil adalah yang paling terdekatnya di sini. Jadi X1 itu adalah antara 3 dan 4. Maka di sini kita bicara tadi karena X1 itu di antara 3 dan 4, maka tidak memuat ruang pencarian yang layak. Maka di sini harus kita singkirkan. Maksudnya di sini adalah X1 itu kan 3,75. Berarti area arsiran antara 3 sampai 4, tidak termasuk 3 dan 4-nya di situ, pasti solusi kita tidak mungkin ada di situ. Karena kita bicara bilangan bulat, di sini kita akan tidak punya solusi bilangan bulat yang berada antara 3 dan 4. Sehingga kita harus membagi LP0 menjadi dua subruang, yaitu adalah LP1 dan LP2. Di sini adalah dengan ruang LP1 itu adalah ruang LP0 ditambah dengan X1 kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang LP2 adalah X1 lebih besar sama dengan 4 di sini.
Dengan X1-nya di sini biasanya disebut sebagai variabel percabangannya. Tadi kan kita memilih X1, meskipun kita sebenarnya bisa memilih X2, karena X2 di situ juga non-integer. Tapi ketika kita memilih X1, maka di sini X1 itu adalah variabel percabangannya. Maka kalau kita ini ya, kita bikin ringkasannya, LP0 tadi tidak terukur, maka kita harus melakukan branching. Branching di sini muncul LP1 dan LP2. Karena kita memilih X1 sebagai variabel percabangannya, maka di sini kita punya LP0, batasan dari LP0 ditambah dengan batasan baru adalah X1 kurang dari sama dengan 3. Ini. Maka LP1 di sini modelnya akan menjadi seperti ini. Maksimum 5X1 ditambah 4X2 dengan syarat ya tadi. Batasan yang pertama, kedua, dan keempat ini adalah batasan dari LP0. Kita tambahkan dengan batasan baru tadi hasil branching adalah X1 kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian dari sini percabangan yang kedua kita punya LP2. Itu adalah maksimum Z sama dengan 5X1 ditambah 4X2. Kita masih punya LP0 dulu, kemudian ditambah dengan batasan baru, itu adalah si X1-nya di sini lebih besar sama dengan 4. Jadi dengan X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0, tetapi kita punya X1 di sini lebih besar sama dengan 4, maka X1-nya bisa dihilangkan ya dengan batasan negativitas itu. Oke, dengan adanya dua branching di sini, maka kita akan punya solusi menjadi seperti ini. Ini adalah area solusi dari LP2, segitiga kecil ini. Jadi kalau ini kita gambarkan LP2 di sini, maka kita akan punya solusi adalah segitiga kecil ini. Kemudian kalau LP1, maka kita akan punya area adalah seperti ini. Mungkin diingat tadi, LP0 itu adalah segitiga, bukan segitiga ya. Intinya adalah si warna biru di sini full. Di sini. Kemudian kita punya solusi optimal di sini dari LP kontinunya. Kemudian ternyata di situ dia bukan integer, maka kita lakukan branching. Dari branching maka kita punya dua area penyelesaian LP1 dan LP2. Ini adalah bukan garis putus-putus ya, karena kan ini X1 kurang dari sama dengan 3, makanya di sini 3-nya termasuk. Begitu juga untuk 4. Gitu. Kemudian dari dua percabangan tadi, kita punya LP1 dan LP2. Jadi ternyata solusi optimal dari LP1 di situ adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 23. Nah ini, ternyata solusi LPI memenuhi batasan integer, ya kan? Di sini X1-nya integer, X2-nya integer. Maka ini tadi, syarat yang nomor 3 dikatakan terukur adalah ketika kita menemukan solusi optimal yang integer, maka dikatakan terukur. Makanya di sini LP1 dikatakan terukur di sini. Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa solusi dari LP1 merupakan optimum untuk permasalahan yang sebenarnya. Karena terdapat kemungkinan bahwa solusi integer dari LP2 di situ memberikan solusi lebih baik. Ini. Jadi belum tentu solusi yang kita dapatkan di LP1 di sini lebih bagus daripada LP2. Makanya tadi disyaratkan bahwa iterasi itu akan berhenti ketika semua ruang pencarian atau ruang pemecahan di situ adalah sudah terukur. Maka kita bisa menyatakan bahwa dia optimal ketika semua ruang tadi itu sudah kita cek dan dinyatakan sebagai terukur di sini. Dari checking di LP1, kita punya setnya adalah 23. Tadi batas bawahnya tadi kan masih kita punya minus tak hingga ya. Jadi kita update, jadi kalau kita menemukan terukur di sini, maka kita update Z itu sama dengan 23, merupakan batas bawah dari nilai optimum fungsi tujuan dari permasalahan asli. Karena di sini kan Z-nya lebih besar, maksud saya lebih bagus daripada Z yang awal, yaitu Z-nya itu adalah minus tak hingga.
Artinya, supermasalahan yang tidak dapat menghasilkan nilai fungsi tujuan yang lebih baik dari batas bawah, maka harus disingkirkan. Jika solusi supermasalahan lebih baik dari batas bawah, maka batas harus diupdate. Ini maksudnya catatan tadi, kenapa kok bisa kita gantikan minus tak hingga menjadi 23. Karena memang yang 23 di sini lebih bagus, karena kan kita maksimumkan di situ. Maka kita akan punya batasan bawah yang baru ya. Di sini adalah Z sama dengan 23. Kemudian kita cek dulu untuk LP2-nya. Karena optimum Z itu sama dengan 23,75 pada LP0, maka tidak mungkin LP2 dapat menghasilkan solusi integer yang lebih baik dari Z lebih besar dari 23. Di sini. Maka kita bisa singkirkan LP2 dan disimpulkan LP2 di sini terukur di sini. Karena kita tidak bisa menemukan solusi yang lebih bagus dari LP atau batas bawah yang ada. Oke, kondisi ini ya, ini tuh benarnya bisa dilakukan mengenai checking juga bisa. Tapi kalau kita lihat tadi area penyelesaian dari LP2 yang tadi segitiganya kecil sekali, maka di situ memang ya kita tidak mungkin mendapatkan solusi integer yang lebih baik dari 23 di sini. Kan kita mintanya adalah integer, jadi tidak mungkin ada solusi yang lebih bagus dari 23 di situ. Kemudian dikarenakan kedua percabangan, yaitu LP1 dan LP2 di sini telah terukur, maka algoritma berhenti. Jadi LP1 menghasilkan solusi integer, sedangkan LP2 gagal menghasilkan solusi integer yang lebih baik. Jadi si LP2 memang ya tidak bisa menemukan solusi integer, itu sih bukan yang lebih baik. Kalau kita lihat tadi areanya memang dia tidak bisa menghasilkan solusi integer, apalagi yang lebih bagus di sini. Maka tadi permasalahan tadi itu adalah optimum dengan batas bawahnya Z sama dengan 23, X1-nya sama dengan 3, dan X2-nya sama dengan 2. Oke, ini sedikit diskusi ya. Jadi kalau tadi itu kita memilih X1 sebagai variabel percabangannya, di sini sebenarnya X2 itu bisa sebagai variabel percabangannya juga. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa memilih diselesaikan LP2 dulu daripada LP1. Jadi kayak tadi misalkan ada percabangan, kan kita selesaikan dulu atau checking dulu di LP1. Sebenarnya bisa kita kerjakan dulu, misalkan kita checking di LP2. Tapi dengan adanya kemungkinan yang ada ini, ternyata bisa mempengaruhi banyaknya komputasi atau iterasinya di sini. Oke, penyelesaian di sini ya. Jadi misalkan kita periksa adalah LP2 dahulu. Jadi kita akan punya solusi. X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0,83, dan Z sama dengan 23,33. Jadi ini misalkan tadi kita punya percabangan ya, adalah LP1 dan LP2. Kalau tadi di skenario yang pertama kita checkingnya adalah LP1. Maka di sini misalkan kita checking adalah LP2. Dahulu yang kita checking. Ternyata kita cek di sini adalah X1-nya sama dengan 4, X2 sama dengan 0,83, dan Z-nya sama dengan 23,33. Tapi kalau kita perhatikan ternyata di sini X2-nya masih non-integer. Jadi karena non-integer, maka harus kita lakukan branching. Karena dia kan belum dikatakan terukur di sini. Jadi dikatakan terukur ketika kita menemukan tadi ya 3 syarat itu tadi. Oke, kemudian karena di sini, maka kita akan muncul percabangan lagi dari X2 di sini. X2-nya kan masih bukan berupa bilangan bulat di sini. Maka kita akan lakukan percabangan dari si X2 di sini. Maka muncul LP3 dan LP4. Ini. Kita ketahui bahwa X2 di sini berarti branchingnya kita punya X2 kurang dari sama dengan 0. Dan X2-nya di sini lebih besar sama dengan 1. Maka ruang LP3 itu adalah ruang LP0, ditambah kita punya tadi adalah si X1 lebih besar sama dengan 4, ditambah X2 kurang dari sama dengan 0.
Atau kalau disingkat ini tadi adalah si LP2 kemudian ditambah X2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian untuk ruang LP4 di sini, maka kita punya yang sama, tetapi kita punya batasannya adalah X2 lebih besar sama dengan 1 di sini. Nah, kalau kita perhatikan ya, hanya dengan memilih, tadi kita mencari adalah LP1 dulu, kemudian yang di sini skenario-nya kita cari yang LP2 dulu. Di sini pun sudah kita lihat ternyata akan menjadi lebih lama, karena di sini muncul dua cabang lagi, yaitu LP3 dan LP4. Gitu. Atau misalkan kalau kita bentuk dalam grafik, jadi itu LP3-nya di situ menjadi sangat kecil sekali, karena kita harus branchingnya dari LP2 ya. LP2 aja areanya seperti ini, harus kita branching, maka menjadi sangat kecil di sini area solusinya. Kemudian kalau misalkan kita bikin tahapannya di sini ya, cara ringkat tadi kita punya LP0, kemudian percabangannya di sini dengan variabel percabangannya X1, tetapi kita lebih memilih untuk meneliti LP2 dulu, maka ternyata harus kita cabangkan lagi, jadi LP3 dan LP4. Jadi kita punya LP1, LP3, dan LP4 yang harus kita teliti di sini. Ternyata setelah kita teliti, maksud saya di sini memang tidak saya tampilkan. Ternyata setelah kalau kita selesaikan LP4 di sini, ternyata tidak memiliki solusi. Jadi tidak ada solusi yang layak, maka dapat dikatakan bahwa LP4 di sini terukur. Kemudian kalau misalkan setelah kita checking LP4 ya, kita ke LP3, ternyata setelah diselesaikan di sini ternyata solusinya adalah X1 sama dengan 4,5, X2-nya 0, kemudian Z-nya adalah 22,5. Kalau kita lihat di sini si X1 di sini masih non-integer, berarti dia dikatakan tidak terukur, maka harus kita lakukan branching atau percabangan lagi dari X1 ini. Maka kita punya X1 kurang dari sama dengan 4, dan X1 lebih besar sama dengan 5. Maka kita punya ruang LP5 dan LP6. Nah, nih. Jadi pemilihan tadi itu sangat mempengaruhi ya, meskipun nanti solusi optimalnya ya kita peroleh sama. Cuman komputasinya ternyata di sini bisa menjadi sangat lama. Jadi kalau misalkan dari proses, tadi kita punya LP2 di sini, branchingnya LP3, LP4. Jadi ada 3 ruang solusi yang kita teliti, LP1, LP3, dan LP4. Kita checking LP4, ternyata dia tidak mempunyai solusi yang layak, maka dikatakan terukur. Kemudian kita beralih ke LP3. Di sini ternyata masih ada yang non-integer untuk variabel X1-nya. Maka variabel X1 menjadi variabel percabangan, maka muncul LP5 dan LP6. Jadi maka ada LP1, LP5, dan LP6 yang harus kita teliti di sini. Ternyata setelah dicek, LP6 di sini sama, tidak memiliki solusi yang layak, maka di sini dikatakan terukur juga. Ini terukur, maka tinggal LP1 dan LP5. Kalau dari grafik memang ya menjadi seperti ini ya, LP5 itu adalah hanya satu titik di situ dan sangat tidak terlihat di situ. Jadi sebenarnya kita punya dua pilihan, mau checking LP1 dulu atau LP5 dahulu. Jadi di sini misalkan kita cek itu adalah LP5, maka solusinya adalah X1 itu sama dengan 4, X2 sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 20. Maka di sini karena integer, maka kita tadi batas bawah terakhir itu adalah Z sama dengan masih minus tak hingga ya. Jadi maka kita update batas bawahnya adalah sama dengan 20 dengan nilai fungsi tujuannya adalah ini tadi Z sama dengan 20. Setelah itu tinggal satu ruang lagi yang belum kita cek ya, kita cek LP1. Ternyata di sini Z-nya lebih bagus, maka ini yang kita update
Yang awalnya setnya sama dengan 20, kita update jadi setnya sama dengan 30, karena kita fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Ini. Maka si LP1 dikatakan terukur, kemudian begitu juga untuk si LP5. Semua permasalahan setelah diperiksa dan terukur, maka kita dapatkan solusi optimalnya adalah seperti ini. Jadi ini ringkasnya ya. Kalau kita lihat LP0, kita punya LP1, LP2 tadi. Kemudian kita branchingnya atau kita checkingnya dari LP2, maka ternyata harus kita branching. Kemudian kita cek ternyata di sini tidak memiliki solusi yang layak, berarti dia dikatakan terukur. Kita beralih ke LP3, karena di sini masih ada yang non-integer. Kita branching lagi, kemudian kita cek di LP6, ternyata tidak memiliki solusi. Kemudian maka kita checking di LP5, ini menjadi batas bawah yang baru karena sudah integer. Kemudian ke sini, ternyata dia lebih bagus dari batas bawah yang lama. Maka ini dikatakan optimum, maka untuk LP5 terukur dan LP1 terukur. Jadi itu langkah-langkahnya tadi ketika kita mengambil skenario yang berbeda. Oke, sebagai latihan mungkin bisa dicoba ini ya. Kalian mencari solusi optimal. Kalau kita lihat di sini biner, jadi 0 atau 1. Bisa digunakan WinKSB saja. Kira-kira nanti bentuk branchingnya seperti apa? Maksud saya paling nggak kalian sudah paham apakah ini harus dilonggarkan atau maksud saya di branching atau sudah dikatakan terukur atau seperti apa. Jadi untuk mendapatkan solusi optimal dari masing-masing LP-nya bisa digunakan WinKSB. Nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan kira-kira dengan menggunakan branch and bound untuk menyelesaikan permasalahan biner, nanti perbedaannya seperti apa. Tuh. Oke, saya kira cukup sekian. Kita ketemu lagi nanti dengan materi branch and bound lagi, tapi untuk yang binary. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.